September ceria, Rek. Cerianya gimana nih? Kayak ceria-ceria. Ya ke Filipina Pak Hengki harusnya jadinya. Harus ke Filipina nih. biar ikutan ceria. Iya, tukar batang ada. Kata Bunda Noni, tukar batang mau dia. Bisa jadi September ceria ini migrasi pertama, yang belum migrasi, yang belum migrasi kedua mudah-mudahan mungkin itu bisa juga Pak Hengki. Bisa diviatkan. Kalau di Viaka bisa boleh mengadu Pak Hengki, tapi di bursa. Enggak, dengan harga GCV melalui on-time money. Wah, ada menu sell, ada menu buy. Kalau di P-Browser kan ada menu beli ya, buy. Itu pun beli Pak Hengki di sana, cuma uji coba itu $100. Kalau sudah lebih dari $1 harus KYC lagi di OMRAM-nya di dalam menu buy itu Pak Hengki. Karena saya sudah dibatasi hanya saat ini $100 Pak Hengki. Oh, ini enggak bebas kita beli, kita mau beli berapa, enggak, dia dibatasi uji coba $100 menu buy OMRAM begitu. Jadi mencurigakan Pak Hengki kalau misalkan mau lebih, misalkan lagi ada rezeki nih, ada $300 ya, berarti berapa? Sekitar 5 jutaan lah ya. Tuh. Ya harus KYC lagi Pak Hengki, harus verifikasi lagi di ONRAM-nya gitu. Memastikan nih Pak Hengki robot atau apa nih kan. Pas awal bukanya memang bebas, kita mau beli 3 juta bisa, tapi saat ini itu OMRAM-nya tuh sudah memberikan itu minimal $100 per akun. Ada update gitu Pak Adi ya? Iya, yang saya sudah kirim di grup kemarin. Saya kan mau rencana istilahnya kemarin mau beli kan. Nah, sudah tulisannya melanggar. Itu uji coba hanya $100. Nah, berarti ada batasannya. Membeli aja ada batasnya Pak Hengki, apalagi kalau kata Pak Hengki tadi ada menu sell. Jadi itu masih mungkin masih agak jauh dikit lah mungkin. Gini Pak Adi ya, Pak Hengki ini ya itu ya, senang yang manis-manis lah ya. Gini Pak Hengki, kalau mau yang manis-manis, saya coba perluas ya, pembahasan soal pembaruan di Money on RAM itu ya. Itu. Jadi ini menurut saya nih buat Pak Hengki ya, biar tambah manis lah pokoknya. Asik. $100, kenapa waktu awal itu bebas ya? Sampai berapa itu maksimal Pak Adi Jambi? Waktu awal itu. Ada maksimalnya. Bunda Noni aja waktu itu beli kalau nggak salah saya lihat. 3 jutaan lebih. Saya juga beli kemarin itu hampir 4 juta itu saya beli. Tapi pas saat ini mau beli itu sudah ada dilanggar, kata dia kan uji coba hanya $100. Nah, itu peringatan sekarang. Oke, jadi gini Pak Hengki maksudnya. Kenapa jadi dibatasi? Kan itu pertanyaannya ya. Nah, kalau menurut saya nih, biar Pak Hengki lebih bahagia lah ya, gitu. Dibatasinya itu mungkin karena udah saking banyaknya yang beli dan pasokan Pai terus menipis Pak Hengki. Iya. Iya kan? Sehingga ya di situ mungkin juga ada persetujuan atau kode dari Pikortim kepada ONRAM untuk membatasi. Nah, mungkin juga nanti ya ini kan namanya juga cuman asumsi ya atau ngobrol aja gitu. Mungkin nanti juga akan turun tuh maksimalnya jadi bukan $100 lagi, jadi $50. Dan terus seperti itu. Ini manis banget nih Pak Hengki nih, hati-hati. Sampai akhirnya nanti turun sampai batas $10 dan sampai off, yang artinya adopsi massal selesai.
Gitu Pak Hengki. Iya, Gitu. Kalau ada selesai. tuh masalah selesai, ya sudah. Berarti pai dirasa oleh Pikor Tim sudah menyebar ke banyak orang. Nah, Iya. disitulah saatnya Pak Hengki kalau mau terbang. Iya, terbang bersama di Nah, itulah, gunungan. itu benar itu Pak Hengki, apa yang disampaikan Mangado. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu yang perlu ketahui bahwasanya saya mendengar juga ya, bahwasanya sekarang di Asia itu pada menjual koinnya. Saat ini yang paling banyak sekarang melirik kemana? Eropa dan Amerika. Makanya mungkin kemungkinan itu karena tadi dibatasinya di Asia ini, karena ya saat ini kan Asia kan rata-rata kan menjual koin. Setahu yang saya dengar beritanya itu yang ngelirik ke Eropa sama Amerika tuh sekarang lagi gencar-gencarnya membeli pai. Karena apa? Sebentar lagi kata orang tuh akan meluncur, itulah kata Mangadon tadi, saat ini adalah apa namanya, masal, artinya apa, sebentar lagi kita ketinggalan. Makanya disinilah saatnya kita harus berperbanyak namanya koin. Karena apa, asal sudah terbang nggak bakal lagi kita sampai ke sana Pak Hengki dan Bapak Ibu. Nah itu perkembangan saat ini. Iya. Itu Iya, kalau udah semakin. ditutup, udah nggak tahu kapan akan dibuka lagi tuh Pak Hengki. Jadi mumpung masih ada kesempatan lah ya. Itu. Ya, karena apa? Karena kita tahu mungkin kalau misalkan untuk wilayah Asia khususnya sudah banyak banget pioner yang membeli pai, sudah banyak pioner yang menambang, ya. Makanya kenapa difokuskan di Eropa dan sekitarnya lah ya, seperti itu. Ya untuk salah satunya jadi daya tarik kalau yang membelinya itu perusahaan atau perorangan, baik itu tadinya basicnya trader itu kan. Nah, sehingga yang nantinya menganggap pai ini ada nilainya, oh ternyata bisa ditambang secara gratis nih. Karena kita tidak bisa mengatakan orang Eropa tuh orang punya semua, nggak juga. Nah, bagi orang Eropa yang akar rumput atau orang nggak punya lah ya, bisa dikatakan itu ternyata bisa ditambang secara gratis, modal kuota lah anggap. Nah, akhirnya sudah semakin banyak menyebar juga di Eropa seperti itu, kan? Yang nambang juga jadi ikutan pengen punya pai, walaupun rate penambangan terus menurun seperti itu, tidak apa-apa ya, karena kan nggak punya, daripada nggak dapat sama sekali ya lebih baik nambang. Nah, akhirnya terus meluas itu Pak Hengki ya.